Kalau gitu saya kasih simpelkan aja begini, ya. Mungkin kepada yang bukan ahli hukum benar, yang pura-pura jadi ahli hukum. Ada dua nih. Kalau satu ketua pengadilan mengatakan sertifikat rumah kamu asli, sudah main rumah nih ya. tapi sebulan kemudian dia mengeluarkan putusan bahwa sertifikat rumah kamu asli, tidak asli. Apakah itu integritas? Oh, integritas mungkin dilihat dari prosesnya. Dari proses, dari yang ditandatangani. Betul. Kalau saya mau melihat ini satu yang belum terlihat ya, dengan segala hormat pada Pak Jimli Asidiki yang mampu menjelaskan dengan baik, masih sesuai dengan ini. Ketua MK dicopot, Gibran tetap lolos. Gibrannya tetap lolos, ada atau tidak ada pun MK ini. Kan kita sudah sepakat bilang begitu di sini. Ada atau tidak ada pun MK. Tapi maksud saya, karena Jimmy kan dalam pertimbangannya menolak membahas tentang substansi. Iya. Padahal kalau dia masuk dari integritas bisa. Iya. Ya karena tadi 3 ketua MK itu mendatangi 3 putusan menyatakan. Saya boleh ke situ ya, bahwa soal integritas. Saya mau bilang begini, kenapa dalam peraturan MK itu bahkan dalam peristiwa yang menghasilkan Gibran tetap lolos ini kan, sudah pasti tetap lolos, itu tidak ada mekanisme banding bagi Anwar Usman. Itu jangan dulu ke sana. Enggak, saya bilang itu nanti. Oh, nanti. Enggak. Saya udah lompat ke sana. Kita bahas dulu karena di dalam peraturan Mahkamah Kode Etiknya. Salah satu pelanggaran adalah prinsip integritas. Betul. Di sini disebutkan menyangkut wibawa, harus menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani 3 putusan no perubahan, 1 mengatakan yes, itu wibawa bukan? Bagi saya wibawa, sekali lagi Bang. Kalau dalam konteks komunikasinya bukan soal wibawa itu, tapi bisa diterima karena begini. 3 yang pertama itu berbeda tuntutannya. Jadi dia cuma mengatakan yang satu usia 35, satu usia 21. Sebentar dulu. Satu penyelenggara negara. Berbeda hanya kata-kata, tapi 4 semuanya adalah mohon merubah pasal 669 AIG. Nggak ada perubahan. Yang 90 bilang asal pernah lolos pemilihan umum atau kepala daerah. Yang intinya sama itu 4 perkara. Itu merubah pasal 169. Iya, tapi yang menjadi sebab itu pengecualiannya beda, Bang. Sebentar dulu. Di petitumnya itu beda. Terlepas apapun perubahannya. Terlepas dulu apapun perubahannya, intinya 3 putusan merubah. Meminta merubah. Menolak merubah. 1 mengatakan boleh dirubah. Ya kan, itu dulu, jangan lari ke detailnya. Kalau ada putusan pengadilan begitu, kalau ada ketua pengadilan begitu, 3 mengatakan tidak boleh dirubah, 1 mengatakan boleh dirubah, mana yang berlaku? Gimana? Tergantung kok. Makanya kan kita sudah berkali-kali Pak Hotman di Mahkamah Konstitusi. Satu undang-undang diajukan uji materi berkali-kali, hasilnya bisa berbeda satu sama lain. Diuraikan sebetulnya dalam putusan nomor 90 ini tergantung batu uji, tergantung legal standing pemohon, tergantung karakteristik permohonan. Nah, 3 hal tersebut bisa menentukan variasi putusan. Jadi kalau kita lihat yang misalnya diajukan oleh PSI dan kawan-kawan, itu dikatakan gugur karena legal standingnya tidak memenuhi syarat. Karena partai politik bukan orang... 3 putusan sebelumnya menyatakan karena itu adalah open legal policy dari DPR. Bukan. Nanti dulu. Nanti kita lanjutkan dulu kalau begitu. Ini bakal panjang, kita istirahat dulu deh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.